Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Siti Raudatul Janah, kemudian rekan saya Diki Rifai Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sidang isbat penentuan awal puasa dan hari raya. Pada poin pertama, menjelaskan tentang paradigma metodologis. Dalam perkembangannya, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat, mulai dari teks hadis, laju sains dan teknologi maupun kondisi real yang berada di masyarakat sekitarnya. Kemudian, prosedur penetapan awal Ramadan dan hari raya itu bermuara pada 3 paradigma metodologis, yaitu yang pertama, prosedur penentuan awal Ramadan dan hari raya cukup menggunakan ruqyah, dan yang kedua, penentuan awal Ramadan dan hari raya cukup dengan hisab astronomi, dan yang ketiga, penentuan awal Ramadan dan hari raya berdasarkan ruqyah yang didukung hisab astronomi dan hisab astronomi yang didukung ruqyah. Poin kedua menjelaskan tentang metode penentuan awal Ramadan dan hari raya menurut Kementerian Agama. Di Kementerian Agama sendiri itu melalui Badan Hisab dan Ruqyah atau BHR. Ia menggunakan metode imkan ruqyah. Imkan ruqyah itu adalah saat matahari terbenam di ketinggian hilal di atas ufuk paling sedikit 2 derajat atau jarak lengkungnya bulan dengan matahari minimum 3 derajat atau saat hilal terbenam umurnya minimum 8 jam. Kemudian yang dihitung sejak terjadinya ijtima'. Akan tetapi, Kemenak tetap menggunakan dasar ruqyah, sedangkan kriteria dalam imkan ruqyah digunakan untuk menerima dan menolak laporan kesaksian hilal. Poin ketiga yakni menjelaskan tentang penentuan awal Ramadan dan awal hari raya menurut ulama Dayah Aceh. Ulama Dayah Aceh telah sepakat menggunakan ruqyah dan istikmal. Waktu pelaksanaan ruqyah yaitu saat matahari terbenam saat malam 29 hari bulan. Jika hilal terlihat, maka malam tersebut esoknya merupakan awal bulan. Tetapi jika tidak bisa diruqyah, maka esoknya tanggal 30 dari bulan yang sedang berlangsung atau istikmal. Selanjutnya, metode matla'. Pemikiran ulama Dayah Aceh berpegang pada mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, dalam persoalan matla' mereka berpedoman pada iktilaf atau al-matla'i. Ulama Dayah sepakat bahwa perbedaan matla' tersebut terjadi karena adanya perbedaan terbit dan terbenamnya benda-benda langit termasuk bulan. Kemudian menurut mereka tidak ada dalil yang membenarkan atau memberikan batasan matla' secara kuantitatif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diki Rifai Ardiansyah. Kepadanya dipersilahkan. Poin selanjutnya yaitu macam-macam yang dijadikan penentu awal bulan pada kalender Hijriah. Yang pertama, ruqyatul hilal merupakan kriteria penentu awal bulan kalender Hijriah dengan cara mengeruqyat atau mengamati hilal secara langsung. Kriteria ini digunakan oleh NU di Indonesia dengan mencontoh sunnah Rasul dan para sahabatnya dan mengikuti ijtihad 4 mazhab. Yang kedua, wujudul hilal merupakan kriteria penentu awal bulan Hijriah dengan menggunakan 2 prinsip, yaitu istima' telah terjadi sebelum matahari terbenam dan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Maka pada petang jari dinyatakan sebagai awal bulan Hijriah tanpa melihat berapapun sudut ketinggian bulan pada matahari. Yang ketiga, imkanur ruqyat merupakan kriteria penentu awal bulan Hijriah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan dipakai secara resmi untuk menentukan awal bulan Hijriah pada kalender resmi pemerintah. Awal bulan Hijriah terjadi jika saat matahari terbenam, ketinggian bulan di atas cakrawala minimal 2 derajat dan jarak lengkung bulan matahari minimal 3 derajat. Atau saat bulan terbenam, usia bulan minimal dihitung sejak istima'. Yang keempat, ruqyat global
merupakan kriteria penentu awal bulan Hijriah yang menganut bahwa jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk negeri berpuasa meski yang lain belum melihatnya. Poin terakhir, dissenting opinion Ormas Islam. Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia tidak lepas dari perbedaan pendapat yang disebut dengan dissenting opinion antar anggota Ormas Islam. Beberapa ormas yang mengikuti sidang isbat yaitu Muhammadiyah, NU, Persis, Hizbut Tahriri, dan lain-lain. Pastinya ada yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah. Bahkan beberapa dari ormas Islam menjadikan sidang isbat sebagai sarana formalitas untuk meminta izin berlebaran terlebih dulu dari keputusan pemerintah karena perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan. Meskipun belum ada keputusan yang mengatur kewajiban mengikuti pemerintah, Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah kiranya bisa menjadi inisiatif untuk membangun kebersamaan dan mengikuti keputusan pemerintah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.